Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wahyu Fajarwati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan membuat video pembelajaran pada mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan materi pemberian kirbat S. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Oke, silakan ketua kelas dipimpin dulu berdoanya. Sebelum memulai pelajaran saat ini, dahulu berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Kok ada yang dua yang kosong? Ada Bu, doa. Siapa? Satu izin, satu sakit. Oh, satu izin, satu sakit. Oke. Atas nama? Sarul sama Jaka. Zarul sama Jaka. Iya. Oke. Ayo, yang belakang bisa maju. Yang dua ini diisi dulu. Ya, biar rapi. Ayo, maju dulu. Mbak Amanda sama Mbak Vira, maju dulu. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kompres. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pemasangan kirbat es. Ya, ada yang sudah tahu kirbat es? Nah, ada yang tahu. Nah, ini barangnya ya. Nah, ini namanya kirbat es atau ice bag ya. Jadi kantong es. Ya. Oke. Sudah bawa laptop semuanya? Sudah. LKPD-nya yang kemarin saya bagikan sudah dibawa yang seperti ini. Sudah ya? Oke. Baik. Kemudian kenapa sih kita harus belajar tentang kirbat es? Ada yang tahu? Nah, kirbat es ini fungsinya, kenapa sih kita harus belajar kirbat es? Yang pertama, karena kalian ini adalah calon-calon perawat hebat. Jadi pada saat nanti ketemu dengan pasien, kalau pasiennya ini ada nyeri, ada sakit, maka apa yang harus dilakukan itu kalian tahu. Oh, saya harus memberikan kompres. Kompres apa? Mau kompres dingin atau kompres hangat. Nah, kalau kompres dingin, saya gunakan kirbat es atau kompres basah. Nah, itu yang harus difikirkan. Dengan kalian mengetahui materi kirbat es, maka diharapkan kalian akan mampu atau bisa memberikan penanganan asuhan keperawatan yang tepat kepada pasien. Bu, saya tidak mau jadi perawat. Nah, di sini kan calon ibu, calon bapak semuanya. Kalau mungkin anaknya nanti ada yang panas, anaknya nanti ada yang terluka, ada yang lebam. Terus saya harus ngasih apa? Nah, mereka bisa tahu. Kalian bisa tahu apa yang harus diberikan. Ya, oke. Hari ini saya Bu Ayu akan menjelaskan tentang pemasangan kirbat es. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya menggunakan model pembelajaran hanya dengan ceramah diskusi. Tapi kali ini saya akan memberikan sebuah masalah kepada kalian. Nanti bisa dilihat ya masalahnya. Kemudian nanti bisa kalian simpulkan. Silakan kalian membuat 3 kelompok. Ya, nanti bangkunya kalau saya sudah selesai jelaskan bisa langsung ditata. Seperti itu ya. Oke, saya putarkan dulu videonya. Nah, silakan disimak.
Nah, ya, dari masalah ini, nah nanti kalian bisa mendiskusikan di kelompok, apa sih masalah yang terjadi? Bagaimana sih solusinya? Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi untuk materinya. Nah, jadi kalau tadi ada yang belum tahu definisi dari kirbat S. Kirbat S itu adalah suatu cara atau upaya untuk menurunkan demam atau mengurangi nyeri dan peregangan otot dengan memberikan kompres dingin kering dengan menggunakan kirbat es. Karena yang kita bahas ini adalah kirbat es. Jadi kita menggunakan kompres dingin kering, tidak basah. Ya. Kemudian tujuannya adalah satu, meningkatkan vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi itu seperti apa? Kalau pembuluh darah kita beri es, kita beri rangsangan es dingin, maka pembuluh darahnya akan mengecil. Yang artinya bervasokonstriksi, berkontraksi. Dia akan mengecil. Kemudian tujuannya adalah mengurangi edema. Yang ketiga mengurangi nyeri. Dan yang keempat mengurangi atau menghentikan perdarahan. Jadi kirbat es ini sangat cocok untuk kasus dengan luka terbuka. Kalau ada perdarahan, lukanya terbuka, bisa menggunakan kirbat es, ya, karena tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Prinsip permasalahan dari kirbat es yang pertama, prinsip kerja kompres dingin adalah mengurangi aliran darah ke satu bagian dan mengurangi perdarahan serta edema. Karena terjadi proses itu tadi vasokonstriksi. Ya, yang kedua, mekanisme lain yang mungkin bekerja adalah bahwa persepsi dingin menjadi dominan dan mengurangi persepsi nyeri. Jadi kalau ada dingin, maka kulit itu akan menjadi kebas. Artinya dia akan tidak terasa. Jadi kalau tidak terasa, maka nyerinya juga akan hilang. Seperti itu. Nah, kemudian indikasi dari pemasangan kirbat es. 1. Klien dengan perdarahan hebat. 2. Klien yang merasa nyeri. Kemudian klien dengan luka memar. Itu yang boleh diberikan. Dari penjelasan saya tadi, ada pertanyaan? Silakan. Tidak? Ya. Vasokonstriksi tadi adalah menyempitnya pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, ya, menjadi lebih cepat, seperti itu. Oke, silakan dibentuk kelompoknya, ya, bangkunya bisa berhadapan, jadi supaya mengerjakannya juga lebih gampang. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Nah, sudah, baik, kalau begitu silakan disiapkan laptopnya, bisa cari di buku untuk materinya, bisa cari googling, dan juga bisa cari di media yang lainnya. Oke, baik. Silakan nanti setiap kelompok membuat PPT untuk dipresentasikan. Sudah mengerti ya? Oke, jelas? Jelas. Oke. Jangan lupa nanti makalahnya silakan nanti dikumpulkan dan juga mengerjakan LKPD yang tadi kemarin sudah saya bagikan, ya. LKPD-nya jangan lupa nanti silakan dikumpulkan. Seperti itu ya. Oke. Nanti saya tunggu di kantor. Silakan dikerjakan. 20 menit cukup? Cukup. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik, ayo kelompok 1 silakan presentasi. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 silakan diperhatikan, ya. Nanti Bu Ayu juga akan ngecek, ya, akan membantu jalannya presentasi. Baik, silakan kelompok 1 bisa maju. Bisa.
Ayo, siapa yang mau jadi moderatornya? Rahma, yuk. Waalaikumsalam. Pada bagian tubuh yang terbuka, yaitu penggunaan hipotes merupakan salah satu metode kompres dingin yang paling. Kompres dingin adalah suatu metode dalam penggunaan senjata setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis yang untuk tujuan dari pemasangan hipotes akan dipresentasikan langsung oleh teman saya yaitu Tujuan pemasangan hipotes tujuan dokumen memberi ini belum final 2003 dalam sebagai berikut. 1. Meningkatkan konstriksi. 2. Mengurangi edema. 3. Mengurangi nyeri. 4. Mengurangi atau menghilangkan pendarahan. Ya. selanjutnya tentang prinsip pemasangan hipotes akan dipresentasikan langsung oleh Prinsip kerja kompres ini adalah mengurangi aliran darah ke suatu tubuh dan mengurangi pendarahan. Mekanisme lain yang mungkin bekerja adalah bahwa persepsi dingin menjadi dominan dan mengurangi persepsi dingin. Anggota edema diperkirakan bahwa relatif dingin menimbulkan efek anestetik dengan berlambat di kematian saraf dan terus nyeri yang tidak berhasil diikuti. Mekanisme lain yang mungkin bekerja adalah bahwa persepsi dominan dan mengurangi persepsi nyeri. silakan jika tidak paham atau kurang mengerti dari apa yang kami presentasikan, teman-teman bisa menanyakan. Silakan. Berapa lama pemasangan kirbat es? Ya, Mas Edi silakan. Manfaat dari kirbat es. Baik, silakan didiskusikan dulu. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Ya, jadi saya hanya akan sedikit menambahi ya untuk tadi berapa lama sih kita harus melakukan kompres? Ya, tadi Mas Firman sudah menjawab dilakukannya selama 10 sampai 15 menit. Ya, memang secara SOP kita melakukan kompres es itu adalah 10 sampai 15 menit atau sampai dengan keluarnya berkurang. Jadi kalau selama 10 atau 15 menit ternyata tujuan kita belum tercapai, ya kita harus melanjutkan. Kalau memang setelah dilanjutkan ternyata kok masih kurang, berarti kita harus kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat anestesi. Seperti itu. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kita ice breaking dulu ya. Kita pemanasan dulu. Ya, semua berdiri dulu. Nafas panjang dulu. Keluarkan. Sudah? 1 kali lagi. Tarik nafas panjang. Keluarkan. Yuk, kita nyanyi dulu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati injak bumi. Injak bumi. Nah, terima kasih. Gimana? Sudah, ngantuknya sudah hilang Mas Sugi? Ya, sudah lebih fresh? Silakan. Sekarang kita lihat dulu, ya.
Nah, sudah dilihat? Nah, sudah paham? Paham. Oke, baik. Sekarang ayo kita lakukan prakteknya. Siapa yang mau praktek? Yuk. Nah, Mbak Fadila Salma, monggo. Yuk, silakan. Ada yang mau jadi pasiennya? Nah, monggo. Jangan lupa menggunakan Scott. Karena Scott ini adalah untuk menjaga diri kita. Ya, silakan dikenakan. Nanti pada saat pengisian esnya, nanti diperhatikan ya Mbak Salma ya, jangan sampai nanti airnya ini menetes-netes di lantai. Kenapa? Karena kalau dia menetes di lantai, nanti bisa terpeleset. Ya, jadi harus kita perhatikan, jangan sampai nanti tetesan airnya mengganggu. Oke, silakan. Jadi penggunaan APD itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk menghindari kalau kita jangan sampai kita terinfeksi nosokomia. Ya karena di rumah sakit itu tempatnya penyakit. Jadi kalau kita tidak menggunakan APD dengan benar, maka akan mencelakai diri kita sendiri. Ya dilanjut Mbak. Selama melakukan KIRBAT S, hal yang sangat penting adalah kita harus melihat respon dari pasien. Kita observasi bagaimana mimik pasiennya, bagaimana kulitnya di sekitar luka itu, apakah ada pendarahan, atau mungkin pasiennya gatal dan sebagainya. Itu yang harus kita periksa. Sebelum pemasangan perlak, itu hendaknya kita siapkan dulu, digulung dulu. Jadi seperti di video tadi, kan enak ya. Jadi seperti di video tadi kan digulung, jadi pada saat kita mau pasang,
tinggal gulungannya dibuka. Jadi lebih gampang. Seperti itu ya. Oke, dilanjut. S menggunakan ukuran S kecil. Lalu terus kita S juga dengan menggunakan SDR. Nah, dilapisi dengan handuk supaya airnya tidak menetes. Kalau menetes di lantai nanti khawatirnya ada yang lewat jatuh, malah menimbulkan penyakit yang lainnya ya. Selama melakukan kirbat S, hal yang sangat penting adalah kita harus melihat respon dari pasien. Kita observasi bagaimana mimik pasiennya, bagaimana kulitnya di sekitar luka itu, apakah ada kemerahan atau mungkin pasiennya gatal dan sebagainya. Itu yang harus kita periksa ya. Oke. Jelas tadi prakteknya. Nah, hari ini apa saja yang sudah kalian dapatkan? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Mbak Rahma, silakan. Nah, kita jadi tahu bagaimana caranya memasangkan kirbat S. Nah, selain itu, apa lagi yang dipelajari hari ini, Widya? Manfaatnya dari kirbat S. Nah, bagus. Sudah pintar semuanya, sudah bagus. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Lebih menyenangkan atau lebih senang biasanya? Lebih menyenangkan ya, karena kalian saya ajak untuk lebih berpikir kritis. Sudah saya beri masalah, bagaimana cara mengatasi masalahnya, sudah bagus semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Saya ngajarnya terlalu cepat, Bu Ayu tadi terlalu cepat. Nah, baik. Silakan dipelajari untuk materi selanjutnya, yaitu kompres dingin. Ya, di rumah bisa baca buku, ambil info dari internet atau melihat YouTube. Silakan nanti pada saat kita ketemu lagi biar lebih lancar. Sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas untuk berdoa kembali. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kita nanti, ya, bekal kalian nanti pada saat kuliah ataupun sudah menjadi orang tua, dan semoga ilmunya bisa barokah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.